Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Bidan. Alhamdulillah Bu, perkenalkan Bu, saya Nurjana Sapitri, mahasiswa kebidanan Fisika RSPAD Gatot Subroto yang berdinas pada pagi hari ini. Untuk mendampingi konseling Ibu. Ibu dengan siapa namanya? Nama saya Melasyani Bu Bidan. Baik Ibu Amel, ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi saya dan suami saya memutuskan untuk ber-KB, tapi saya bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Bu Bidan terkait jenis-jenis kontrasepsi apa yang bisa saya gunakan nanti. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah pernah menjadi abseptor KB? Iya Bu, saya sudah pernah menjadi akseptor KB. Selama ini KB apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan KB pil 1 bulan Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sekarang mempunyai anak berapa ya Bu? Saya punya anak 1 Bu Bidan, perempuan. Memang masih waktu yang lebih baik, Bu, untuk menjarakan anak, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, Bu. Jadi begini, Bu, alat kontrasepsi itu memang ada beberapa jenis. Di antaranya ada KB suntik pil, implan, kondom, dan AKDR. Jadi Bu, apa saja keuntungan dan kerugian dari alat kontrasepsi tersebut ya Bu Bidan? Benar, Bu, jenis-jenis alat kontrasepsi tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya akan jelaskan satu persatu, Bu, agar nantinya Ibu tidak bingung lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa saja yang Ibu bisa gunakan. Iya Bu Bidan. KB suntik ada yang 1 bulan, dan yang 3 bulan depo progestin dan depo provera. Keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri, cepat juga mengembalikan kesuburan. Kerugiannya, berat badan ibu bisa naik setelah setahun menggunakan dan berhenti haid secara teratur. Ada bercak darah pada awal pemakaian. Untuk KB pil ibu, kita mengenal 2 jenis saja. Yang pertama mini pil atau pil progestin. Pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan, sangat efektif bagi selama masa menyusui. Yang kedua yaitu pil kombinasi. Pil ini sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum pil KB dapat terjadi kehamilan. Kelebihannya tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan, Bu. Bisa digunakan wanita segala usia, kesuburan segera kembali setelah dihentikan, mengatur siklus haid. Kekurangannya, pada 3 bulan pertama bisa merasakan mual, pendarahan, dan bercak darah. Terutama jika lupa atau terlambat minum pil, jika merasakan sakit kepala ringan, berat badan bisa naik, biasanya haid akan berhenti. Jenis KB yang kedua adalah jenis implan, terbagi juga menjadi beberapa jenis kecil, yaitu Norplan, Implanon, Indroplan, Sinoplan, Sadena. Keuntungan dari metode ini, pengembalian tingkat kesuburannya yang cepat setelah pencabutan bebas dari pengaruh estrogen. Tidak mengganggu ASI, pendarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah, mengurangi nyeri haid. Kekurangannya timbul beberapa keluhan nyeri, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, pusing kepala, perubahan mood atau gelisah. Membutuhkan tindakan pendarahan minor untuk insersi dan pencabutan tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV dan AIDS. Terjadi kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi. 1,3 per 100.000 perempuan per tahun. Efek samping selama 3-6 bulan pertama dari pemakaian antara lainnya bertambahnya hari-hari perdarahan dalam satu siklus. Berkurangnya siklus haid, amenor meskipun jarang terjadi dibandingkan perdarahan lama atau perdarahan bercak. Jenis KB yang terakhir yaitu IUD atau spiral. Jenis suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang, dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. Tingkat keefektifannya juga tinggi, yaitu 92-99%. Oleh sebab itu, banyak ibu yang memilih menggunakan IUD. Mekanisme kerja IUD sendiri yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri.
Kemungkinan untuk mencegah inflasi telur ke dalam uterus untuk jenis IUD tersendiri sangat banyak, Bu. Ada Lipus swab, Sapicoil, dan Super, Cover T, atau Ginti, Cover 7, Gravigard, Multilot, Progesterone IUD. Keuntungannya yaitu cocok untuk mencegah kehamilan atau menjarakan kehamilan dalam jangka panjang, tidak mengganggu laktasi atau ibu menyusui, tidak berinteraksi dengan obat-obatan, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau keguguran, kesuburan cepat kembali setelah IUD dicabut atau dibuka. Kekurangan IUD, efek sampingnya terhadap siklus haid menstruasi sering mengejutkan, namun tidak berbahaya dan bukan tanda kelainan atau penyakit. Perdarahan becak atau spotting di antara siklus haid. Kadang-kadang nyeri haid lebih dari biasanya. Dan yang terakhir adalah kondom wanita. Kondom wanita adalah sebuah kantung berlubrikasi dengan 2 cincin fleksibel di ujung-ujungnya. Sebuah cincin lunak yang dapat dilepas memudahkan memasangnya dan menjaga kondom di tempat sebuah cincin fleksibel yang besar tetap berada di luar. Vagina, yang meliputi pembukaan vagina atau vulva dan memberikan pelindung tambahan. Kondom wanita memiliki keuntungan melindungi dari PMS, tidak mudah slip atau bocor, tidak mempengaruhi hormon dan tidak menimbulkan alergi, karena terbuat dari poliuretane, bukan lateks. Kerugiannya adalah beberapa orang merasakan kurang nyaman, tidak efektif untuk semua posisi, dan harganya mahal. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria, karena dapat menyebabkan posisi bergeraknya keluar. Saya kira penjelasan saya sudah cukup, Bu. Apa Ibu sudah paham? Iya, Bu Bidan, sudah paham. Jadi, apakah Ibu sudah mempunyai pilihan tentang KB mana yang cocok untuk Ibu? Iya, Bu Bidan, saya dan suami saya sudah mantap memilih KB suntik 3 bulan, Bu Bidan. Baik, Ibu. Saya pastikan lagi ya, Bu. Dan suami mengambil keputusan menggunakan KB suntik 3 bulan ya, Ibu. Iya, Bu Bidan. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi hormonal suntik. Jenis suntikan yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu DMPA atau depot medroxyprogesterone asetat dan kombinasi. Suntik DMPA berisi depot dekroksiprogesterone asetat yang diberikan dalam suntikan tunggal 150 mg secara intramuskular pada gluteus maximus superior dengan posisi SIM atau miring setiap 15 minggu. Efek sampingnya menggunakan suntik DMPA adalah gangguan haid, penambahan berat badan, kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, kepala sakit, nervous, dan jerawat. Baik, Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Bidan. Baik, Ibu, ini ada surat persetujuan yang harus Ibu isi dan tantangani ya, Bu. Sebelumnya, saya akan anamnesa terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, Bu Bidan. Baik, Ibu, maaf, nama Ibu dan suami siapa ya, Bu? Nama saya Amelia Siani, Bu Bidan. Nama suami saya Adam Haris Noval, Bu Bidan. Umur Ibu berapa ya, Bu? Umur saya 21 tahun, Bu Bidan. Umur suami saya 24 tahun, Bu Bidan. Baik, Ibu. Maaf, Ibu, suku Ibu dari mana? Kalau suami saya Jawa, Bu Bidan, dari Solo. Kalau saya Medan, Bu Bidan. Baik. Ibu, agama Ibu Islam kan ya, Bu, dua-duanya? Alhamdulillah, kami Islam, Bu Bidan. Pendidikan terakhir Ibu dan suami apa, Bu Bidan? Kalau saya D3, Bu Bidan. Kalau suami saya S1, Bu Bidan. Pekerjaan Ibu dan Bapak apa? Kami sama-sama PNS, Bu Bidan. Baik, Ibu. Maaf kalau saya boleh tahu penghasilan Ibu dan Bapak berapa ya selama sebulan? Suami saya 5 juta, Bu Bidan. Kalau saya 3 juta, Bu Bidan. Alamat rumah Ibu di mana, Bu? Di Jalan Bintaro, Bu Bidan. Baik, Ibu. Apakah ada nomor yang bisa saya hubungi? Ada, Bu Bidan, 0361 55 77 75. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Silakan pindah ke ruangan sebelah untuk penyuntikan KB-nya ya, Bu. Iya, terima kasih, Bu Bidan. Sama-sama, Ibu. Baik, Bu Bidan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya
Nurjana Sapitri, mahasiswa ketika RSPAD Gatot Subroto yang berbagi hari ini. Apa benar dengan Ibu Amel? Benar, Bu. Baik Ibu, saya akan tuliskan terlebih dahulu ya Bu. Untuk sekarang. Ibu, saya di sini akan melakukan penyuntikan KB 3 bulan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya akan menyiapkan alatnya dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya, Bu. Lalu mengecek nama dan obat. Apa benar dengan Ibu Amel? Benar. Obatnya obat Depo-Progestein ya Bu. Dosisnya 150 mg. Lalu cara penyuntikannya lewat sepertiga sias atau intramuskular ya Bu. Jamnya, waktunya pada pukul 4 jam 4 ya Bu. Lalu dokumentasi. Baik Ibu, sebelum penyuntikan kita akan melakukan TTV ya Bu. Ibu mau bersih sendiri atau saya bersihkan? Ini bisa TTV. Lalu ya Bu. Bersihkan. Ibu, saya akan menghitung dinamika pernapasan Ibu ya Bu. Sana ke rumah sakit. Ibu, sekarang saya akan menghitung denyut nadi Ibu dan pernapasan Ibu ya Bu. Setelah 1 menit, selesai. Ibu, hasilnya normal ya Bu. Tekanan darah Ibu 120 per 80 mm air raksa. Nadi Ibu 80 kali per menit. Pernapasan Ibu 22 kali per menit. Suhu Ibu 36,5 derajat Celcius. Saya akan mulai menyuntikannya Bu, dan saya akan menyiapkan alat gel terlebih dahulu. Lalu buka split tanpa menyentuh. Buang ke bengkok. Pakai sarung tangan sebelah kanan. Lalu ambil obat, ambil sprit, isi sprit dengan obatnya sebanyak 150 mg. Aspirasi dari udara, lalu tutupnya dengan lay hand. Lalu pakai sarung tangan sebelah. Ini pakai SIM ya Bu, maaf ya Bu. Ibu, celananya boleh dibuka terlebih dahulu ya Bu, saya bantu ya Bu. Lalu desinfektasikan daerah yang disuntik. Ibu, saya akan mulai menyuntiknya ya Bu. Ini agak sedikit sakit ya Bu, tahan ya Bu. Tahan Ibu.
Selesai ya, Bu. Buang ke sampah infeksius. Sampah infeksius. Rapikan alat dan pasien, buang ke sampah rumah tangga, taruh di air klorin, sampah infeksius, rumah tangga, air klorin. Buka sarung tangan secara terbalik. Buang ke air klorin. Cuci tangan dengan air mengalir. Menginformasikan pada Ibu. Ibu, saya sudah melakukan penyuntikan KB 3 bulan ya, Bu. Ibu, saya sudah melakukan penyuntikan KB 3 bulan ya, Bu. Ibu nanti bisa melakukan kunjungan kembali pada bulan Februari tanggal 25 ya, Bu. Jika nanti ada keluhan, Ibu boleh datang lagi ke sini sebelum tanggal 25 ya, Bu. Apa ada yang ditanyakan, Bu? Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi.